Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi yang pertama kita sudah sama-sama belajar membuat absensi menggunakan Google Form. Sesuai dengan apa yang telah saya janjikan, kita akan belajar membuat penilaian dengan menggunakan Google Form. Langkah-langkahnya hampir sama seperti kita membuat absensi, akan tetapi pada pengaturannya akan ada sedikit perbedaan. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat bagaimana cara membuat penilaian dengan menggunakan Google Form. Yang pertama, masuk dulu ke akun Google Drive. Ya. Pilih foldernya, folder yang tadi, pembelajaran daring, dan kita klik plus baru. Pilih lainnya dan pilih Google Formulir. Ya, kita ubah judulnya dulu. Kita masuk menu setelan. Kemudian pada setelan umum kita checklist batasi ke 1 tanggapan. Tujuannya agar siswa tidak dapat mengirimkan jawaban berkali-kali. Kemudian langkah kedua pada setelan presentasi, kita bisa menampilkan status progres, mengacak urutan pertanyaan, akan tetapi pada acak urutan pertanyaan tidak semua mapel bisa menggunakan ini. Contohnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia kadang ada soal yang antara satu soal dengan soal berikutnya masih berkaitan. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan acak urutan pertanyaan. Pada bagian kuis, kita nyalakan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian opsi kuis, ya, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Artinya begitu siswa setelah mengerjakan soal dan dikirim, siswa dapat melihat skor secara langsung. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mengoreksi manual, nanti akan langsung secara otomatis. Yang penting kita sudah menyeting jawabannya di awal. Responden dapat melihat pertanyaan terjawab, ini dibiarkan saja terchecklist. Yang kedua, jawaban yang benar. Kalau menurut saya pada bagian ini perlu dihilangkan. Tujuannya agar soal jawabannya tidak bocor pada siswa yang lain. Nah, nilai poin dibiarkan tetap di checklist. Kemudian jangan lupa untuk mengklik simpan. Oke, kita langsung mengisi pertanyaannya. Bagian pertama biasanya berisi identitas dulu sebelum soal. Oleh karena itu kita buat deskripsi formulirnya, isikan identitas diri Anda dengan
benar atau dengan lengkap dan benar. Pertanyaan pertama, nama. Kita bisa menggunakan jawaban singkat karena nanti akan digunakan oleh beberapa kelas. Kalau kita buat drop down pasti akan panjang. Ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan dengan mengklik tanda plus. Kita masukkan kelas ya. Pertanyaan berikutnya. Ini juga jawaban. Ya boleh ini menggunakan drop down. Misal kelas 7A. Ya kita copy saja biar cepat. Ini juga wajib diisi. Kemudian nama sudah, kelas sudah, kita tambahkan lagi nomor absen. Jawaban singkat saja, ini dihilangkan, wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi, misal tanggal ulangan. Ini juga wajib diisi. Kita bisa menambahkan token ataupun password. Tujuannya agar formulir yang kita buat ini tidak diisi oleh sembarangan orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang sudah kita beri tahu passwordnya yang bisa mengisi. Ya, bisa kita pilih teks berisi misalnya ulangan. Teks kesalahan khusus maksudnya pesan yang akan muncul ketika token atau password tidak sesuai. Password ya kurang huruf B. Salah. Ini wajib diisi. Sudah ya, pastikan validasi respon sudah terchecklist. Lalu sudah kita tambahkan bagian yang kedua. Dengan cara mengklik dua persegi panjang di bawah. Soal ulangan harian penilaian harian 1. Deskripsinya boleh pilihlah jawaban A, B, C, atau D yang dianggap benar. Tekan tanda plus untuk menambahkan pertanyaan.
agar kita tidak perlu repot mengetik ulang, alangkah lebih baiknya data sudah ada dalam bentuk Word. Kita hanya tinggal mengcopy paste. Pastikan cara menjawabnya adalah dengan pilihan ganda. Ya, kita klik kunci jawaban untuk mengatur jumlah poin serta jawaban yang benar. Poinnya saya contohkan misal 2. Masukkan jawaban yang tepat adalah misal D. Kita klik selesai. Untuk menambahkan pertanyaan kedua, kita klik plus, ya, tambahkan pertanyaan. Kemudian langkahnya sama, kita mengcopy dari Microsoft Word. Kita tidak bisa mengcopy secara langsung, ya, misalnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi Google Form itu tidak bisa atau tidak mengenali enter, ya. Ini salah satu kelemahannya. Kalau kita membuat enter di Google Form itu tidak bisa. Sehingga pada soal yang panjang, misalnya soal yang berbentuk paragraf, ada 2 paragraf, maka kita harus menggunakan snipping tool. Lalu kita masukkan gambar. Ya, kita akan mempelajari nanti pada soal berikutnya. Nomor 4 kita menggunakan snipping tool. Kita hapus dulu. Ya, kita copy satu persatu. Tanda silang di samping jawaban ini berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan jawaban. Kita masukkan poinnya. Tadi di atas 2, kita masukkan poin 2 lagi. Ya, misalnya jawabannya adalah D. Lalu kita klik selesai. Kita tambahkan pertanyaan lagi, pertanyaan ketiga. Ya, ini contoh soal yang menggunakan 2 baris, ya. Ya, tadi pada soal yang ada di Microsoft Word, kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut itu berada di bagian paling bawah, bukan berada di samping
teks. Tapi ketika kita pindahkan ke Google Form, maka kalimat ini akan ada di sampingnya. Oleh karena itu kita perlu menggunakan snipping tool. Ya, kita potong dulu. Caranya masuk di menu pencarian. Nah, ini yang bergambar seperti gunting. Misal kita akan memotong teksnya saja. Kemudian kita simpan. Lalu kita masuk ke Google Form lagi, kita tambahkan gambar. Nah, kita copy pertanyaannya, kemudian kita letakkan pada kolom pertanyaan. Misal kita beri nomor 3 lagi, nggak apa-apa ya, biar siswa tidak bingung. Teks tersebutnya diganti menjadi di bawah. Kemudian kita copy jawabannya. Kita masukkan kunci jawaban. Ya, kita beri poin 2 dan jawabannya ya misal B, 6. Lalu kita klik selesai. Kita tambahkan pertanyaan lagi dengan mengklik plus tambahkan pertanyaan. Pada pertanyaan keempat ada penggunaan huruf yang bercetak miring, yaitu pada kata terkenal. Ini kalau kita masukkan secara manual, maka tidak akan terdeteksi oleh Google Formulir, sehingga tidak ada kata yang bercetak miring. Nah, ini rumah makan ini terkenal dengan masakan tradisionalnya. Kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut bermakna ini kan tidak ada. Oleh karena itu langkahnya sama seperti nomor 3. Dengan cara membuat snipping tool. Ya, kita tinggal mengcopy pertanyaannya dari Microsoft Word. Kata bercetak miring
letakkan di sini. Pada kalimat tersebutnya diganti menjadi di bawah, ya, terlalu banyak hanya. Nah, kita masukkan opsi jawabannya. Ya, kita masukkan kunci jawaban, misal 2, dan jawabannya adalah paling. Selesai. Penggunaan snipping tool ini juga berlaku untuk soal-soal matematika, soal-soal bahasa Arab ataupun bahasa Jawa, karena tidak akan terbaca oleh Google Form, sehingga kita harus menggunakan snipping tool untuk memasukkan soal-soal seperti itu. Ya, kita tambahkan pertanyaan kelima. Ini juga sama menggunakan snipping tool. Kemudian kita masukkan opsi jawabannya. Dan soalnya juga ya tadi terlewat. Teks di atas diganti menjadi teks di bawah. Majas personifikasi. Ya, kita masukkan kunci jawaban. Poinnya 2. Dan kita masukkan kunci jawaban yang benar. Misalnya jawabannya adalah nomor 2 dan ya ini nomor satunya hilang ya, harusnya ada nomor satunya. Lalu kita klik selesai. Pastikan poin totalnya sesuai dengan ya, apa yang kita cantumkan tadi. Karena tadi ada 5 soal dengan poinnya 1 soal 2, maka nilainya adalah 10. Jika sudah selesai, maka kita bisa melihatnya pada plat tinjau, ataupun kita bisa mengirim linknya pada siswa dengan klik kirim, kemudian salin link ya, pendek URL dan salin.
Demikian langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk membuat penilaian harian menggunakan Google Form. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.